Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudaraku di mana saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, sebentar lagi mungkin hanya menghitung hari kita akan mau tidak mau menangi, yaitu saudara-saudara kita seumat manusia yang merayakan Natal. Oleh karena itu, di sini akan saya sedikit cerita tentang apa itu Natal. Sekali lagi, apa itu Natal dan apa itu Maulid. Malam Kudus, sunyi senyap, sayup lagu itu menggema. Malam Kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelap? Ya, itu lagu yang sering kali aku dengar waktu aku masih tinggal di desa Ndamaran, Klaten. Aku masih usia SD. Tiap bulan Desember menjelang Natal, menjelang tahun baru, tanggal 25 Desember, lagu-lagu itu sering menggema ya di radio-radio, baik itu di radio tetangga kanan kiri saya maupun kadang kalau pas bapak saya nyetel ya terdengar lagu Malam Kudus. Konon menurut saudara kita yang Nasrani, lahirnya Tuhan Yesus, Tuhan mereka orang Nasrani. Ya, malah ada lagu Malam Kudus itu di radio Australia, bahkan sering juga melantunkannya. Syahdu yang dibawakan oleh misalnya Pat Boone, Silent Nick, Holy Nick, All Is Calm, All Is Bright, dan lain sebagainya. Sepertinya lembut syahdu memecah kesunyian pagi-pagi itu, yaitu dari cerita masa kecilku di bulan akhir Desember. Nah, sekarang bagaimana Natal itu sendiri dan bagaimana Maulid? Sebetulnya arti kedua kata-kata tersebut adalah sama sebenarnya, hanya saja diucapkan dalam dua bahasa yang berbeda. Maulid dan Natal artinya memperingati sebuah hari kelahiran. Maksud dan hikmah keduanya pun setidaknya itu ya sama, yaitu untuk kembali memperkokoh, mempertebal keimanan masing-masing.
Di seluruh dunia, kedua hari besar itu dikenal orang, banyak mengenalnya. Setidak-tidaknya orang banyak tahu. Di negeri-negeri barat, upacara Natal merupakan suatu kenangan tersendiri dengan segala kepasifisikannya, kekhususannya, ya, di mana dalam beberapa bulan sebelum menjelang Natal mereka telah bersiap menghadirinya acara puncak Natal tersebut. Orang yang selamanya mungkin tidak pernah ke gereja dalam Natal ini akan berjalan perlahan menuju ke gereja sambil menundukkan kepalanya merenungi aneka salah dan dosa-dosanya yang diperbuatnya selama setahun. Sebaliknya, anggota yang rajin ke gereja akan mengunjungi gereja dengan penuh rasa kemenangan karena tak pernah absen selama setahun penuh ke gereja, sehingga ia merasa Kristus benar-benar telah lahir di hatinya, apapun alasannya. Tetapi di malam perayaan Natal, bersamaan dengan berduyun-duyun ke gereja untuk mendengarkan kembali kisah kelahiran Yesus Juru Penebus dunia untuk kebahagiaan orang banyak, ya, Pax hominibus pacem et terra. Pax hominibus pacem et terra. Ini bahasa apa ya? Bahasa Sanskerta apa ya? Orang yang tidak menangis, ya, konon ceritanya mereka itu menangis. Orang yang hatinya keras bagaikan batu mencair di malam kudus itu. Cerita-ceritanya begitu, cerita tetangga, cerita saudara-saudara kita yang menganut agama Nasrani. Lalu mendengar kisah sebagaimana Allah, menurut mereka Allah itu kan Allah, telah turun ke dunia dengan begitu sederhananya, bukan di istana Herodes Agrippa II yang sangat agung dan mewah itu, tetapi hanya dalam sebuah kandang binatang di Bethlehem di tanah Yudea. Saudara, orang yang telah setahun dendam atau bisa-bisa sudah bertahun-tahun di malam Natal yang dianggap kudus itu akan bermaaf-maafan dengan setulus-tulusnya, diiringi dengan lagu Still Neck, Helix Neck akan berkumandang, yang dirasa bagi mereka adalah sangat syahdu dan tidak membosankan, kata cerita mereka. Di rumah-rumah orang Kristen, ya sesederhana apapun, kalau memang mampu, ya pasti akan masang sebatang pohon Natal yang berhiasan aneka rupa yang indah sekali. Saudara, makin maju suatu negara, makin kaya
si Kristen tadi makin meriah, makin marak, yaitu megahlah pohon Natalnya, dipasang, direnungkan untuk sesudah habis masa raya Natal, sampai ya sesudah habis masa raya Natal, bahkan sampai tahun baru. Kalau sudah selesai pohon Natal itu akan disimpan dan mungkin dipasang lagi pada Natal tahun yang akan datang. Kalau di Eropa Utara, yaitu di negara-negara Swiss misalnya, Finlandia, Norwegia, ya, Denmark, anak-anak sekolah biasanya libur panjang. Bahkan dulu konon itu ceritanya sampai 3 bulan. Salju turun di mana-mana sepanjang hari, membuat pohon Natal semakin anggun dan karismatik, membawa sebuah kesenangan, kebahagiaan yang abadi di hati mereka-mereka yang menganut agama Nasrani. Nah, sekarang bagaimana dengan yaitu kelahiran Nabi besar kita, Nabi panutan kita, teladan kita, Rasulullah SAW. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut para ahli, lahirnya adalah di sebelah timur Masjidil Haram, yaitu bagian yang paling dalam. Tempat tersebut diberi gedung sekarang dan berkubah yang tinggi dengan menara yang sekian puluh meter pula. Sayang sekali tempat dan rumahnya yang asli telah dibongkar oleh tentara Ibnu Su'ud ketika ia merampas Mekah dari tangan orang-orang Syarif Hussein, hingga dengan demikian telah menghilangkan suatu kenyataan, suatu fakta sejarah yang pernah ada, yang begitu tinggi sekali nilainya. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun 1 Gajah, tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun Gajah terjadi antara wafatnya Yastribah dengan kelahiran Nabi sendiri. Beberapa ahli menyebutnya tanggal 9. Tetapi sesudah melalui beberapa kali penyelidikan, akhirnya Islam menetapkan tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, untuk memperdalam ini, para pendengar, kami persilahkan membaca buku Said Ahmad Zaini atau Dahlan yang berjudul Suratul Nabawiyah, dan juga buku karangan Syekh Muhammad Al-Khuduri B yang berjudul Nurul Yakin. Ahli besar ilmu falak Mahmud Fas Al-Falaki menetapkan di Mesir bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 20 April 571 Masehi.
Bapaknya beliau bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah, sedangkan kakeknya bernama Abdul Muthalib. Tempat, tanggal, dan silsilahnya itu jelas sekali, dan memang untuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu diberikan penerangan baik sebelum maupun sesudah kelahirannya. Di dalam Injil kelahirannya ini sudah diramalkan 500 tahun sebelumnya. Bahkan oleh Nabi Musa alaihissalam sendiri sudah juga diramalkan bahwa akan datang di Bukit Paran dengan cahaya yang bergemerlapan. Sedang Nabi Isa menjelaskan kedatangannya seperti yang dimuat dalam Injil Yahya 14 16-17 dan Injil Yahya 16:5-12. Nabi Musa alaihissalam menjelaskannya dalam kitab Ulangan 18, kitab Ulangan 34 1-4. Kitab Nabi Yesaya 41, apalagi dalam Injil Barnabas pasal 397, pasal 2 ayatnya 39, 72, 97 jelas sekali semua ramalan dan nubuatnya itu. Untuk itu alangkah baiknya saudara semuanya bisa memperdalam dengan membaca bukunya Muhammad Dzulkarnain atau Dedi Dian Hendrik yang dulu seorang pendeta yang mualaf masuk Islam. Yaitu bukunya judulnya yaitu Muhammad dalam kitab-kitab suci dunia yang telah diterbitkan oleh percetakan Ramadhani Solo. Saudaraku, selanjutnya Nabi Muhammad ketika bundanya wafat, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat oleh neneknya, dan ketika neneknya pun meninggal, Nabi dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Oleh pamannya inilah Nabi pernah diajak berniaga sampai ke tempat yang jauh menurut ukuran waktu itu, yaitu ke benua Syam. Di sanalah Nabi Muhammad dikenal oleh seorang pendeta Nasrani tua yang kemudian memberikan nasihat kepada pamannya agar menjaga anak ini baik-baik, sebab sesuai sekali dengan nubuatnya para nabi. Dan pada si anak remaja Muhammad ini ada jelas tanda-tanda bahwa ia akan menjadi orang yang terbesar di dunia dan akan menjadi panutan umat seluruh dunia sampai akhir kiamat nanti. Akhirnya nasihat-nasihat tersebut diperhatikan benar-benar oleh pamannya, dan Nabi dijaga dengan hati-hati dan teliti. Saudara, begitulah singkat dari apa itu Natal dan apa itu Maulid. Mudah-mudahan sedikit menambah pengertian dan wawasan saya sendiri dan para pendengar semuanya, mencerahkan, menambah iman tauhid kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan
ada nilai berkah barokah untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.